membawa disiplin ke dalam penilaian. Menggantikan keputusan manusia dengan algoritma harus dipertimbangkan setiap kali penilaian profesional bising, tetapi dalam kebanyakan kasus solusi ini akan terlalu radikal atau hanya tidak praktis. Alternatifnya adalah mengadopsi prosedur yang mempromosikan konsistensi dengan memastikan bahwa karyawan dalam peran yang sama menggunakan metode yang mirip untuk mencari informasi, mengintegrasikannya ke dalam pandangan kasus, dan menerjemahkan pandangan tersebut menjadi keputusan. Pemeriksaan menyeluruh dari semua yang diperlukan untuk melakukannya berada di luar cakupan artikel ini, tetapi kami dapat menawarkan beberapa saran dasar, dengan catatan penting bahwa menanamkan disiplin dalam penilaian tidaklah mudah. Pelatihan tentu sangat penting, tetapi bahkan para profesional yang dilatih bersama cenderung beralih ke cara mereka sendiri dalam melakukan hal-hal. Perusahaan kadang-kadang melawan drift dengan mengatur diskusi kelompok di mana para pengambil keputusan berkumpul untuk meninjau kasus. Sayangnya, sebagian besar diskusi kelompok dijalankan dengan cara yang membuatnya terlalu mudah untuk mencapai kesepakatan, karena peserta dengan cepat menyatu pada pendapat yang pertama kali atau yang paling yakin. Untuk mencegah kesepakatan palsu seperti itu, peserta individu dalam diskusi kelompok harus mempelajari kasusnya secara independen, membentuk pendapat yang siap mereka bela, dan mengirimkan pendapat tersebut kepada pemimpin kelompok sebelum pertemuan. Diskusi kelompok semacam itu akan efektif memberikan audit bising, dengan langkah tambahan berupa diskusi kelompok di mana perbedaan pendapat dieksplorasi. Sebagai alternatif atau tambahan pada diskusi kelompok, para profesional harus ditawarkan alat yang mudah digunakan, seperti daftar periksa dan pertanyaan yang dirumuskan dengan hati-hati, untuk membimbing mereka saat mereka mengumpulkan informasi tentang kasus, membuat penilaian menengah, dan merumuskan keputusan akhir. Variabilitas yang tidak diinginkan terjadi pada setiap tahap tersebut, dan perusahaan dapat, dan seharusnya, menguji seberapa banyak alat-alat tersebut menguranginya. Idealnya, orang-orang yang menggunakan alat-alat ini akan melihatnya sebagai bantuan yang membantu mereka melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan ekonomis. Sayangnya, pengalaman kami menunjukkan bahwa tugas membuat alat penilaian yang efektif dan ramah pengguna lebih sulit dari yang banyak dieksekutif pikirkan. Mengontrol bising sulit, tetapi kami mengharapkan bahwa sebuah organisasi yang melakukan audit dan mengevaluasi biaya bising dalam bentuk dolar akan menyimpulkan bahwa mengurangi variabilitas acak layak untuk usaha tersebut. Tujuan utama kami dalam artikel ini adalah memperkenalkan Meneer pada konsep bising sebagai sumber kesalahan dan menjelaskan bagaimana itu berbeda dari bias. Istilah bias telah masuk ke dalam kesadaran publik sampai pada tingkat di mana kata-kata, kesalahan, dan bias sering digunakan secara bergantian. Faktanya, keputusan yang lebih baik tidak dicapai hanya dengan mengurangi bias umum, seperti optimisme, atau bias sosial dan kognitif tertentu, seperti diskriminasi terhadap perempuan atau efek-efek anchoring. Eksekutif yang peduli dengan akurasi juga harus menghadapi prevalensi ketidakkonsistenan dalam penilaian profesional. Bising lebih sulit untuk dipahami daripada bias, tetapi itu tidak kurang nyata atau kurang mahal. Bagaimana membangun aturan berdasarkan penalaran? Anda tidak memerlukan data hasil untuk membuat algoritma prediktif yang berguna. Sebagai contoh, Anda dapat membangun aturan berdasarkan penalaran yang memprediksi default pinjaman dengan cukup efektif tanpa mengetahui apa yang terjadi pada pinjaman masa lalu. Yang Anda perlukan hanyalah seperangkat kecil aplikasi pinjaman terbaru. Berikut langkah-langkah selanjutnya, pilih 6 hingga 8 variabel yang berbeda dan jelas terkait dengan hasil yang diprediksi. Aset dan pendapatan diberi bobot positif, dan kewajiban diberi bobot negatif, pasti akan dimasukkan bersama dengan beberapa fitur lain dari aplikasi pinjaman. Ambil data dari setiap kasus, semua aplikasi pinjaman dari tahun lalu, dan hitung rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel dalam set itu. Untuk setiap kasus dalam set, hitung skor standar. Untuk setiap variabel, perbedaan antara nilai dalam kasus dan rata-rata dari seluruh set dibagi oleh standar deviasi. Dengan skor standar, semua variabel diungkapkan dalam skala yang sama dan dapat dibandingkan dan dihitung rata-rata. Hitung skor ringkasan untuk setiap kasus rata-rata skor standar variabelnya. Ini adalah keluaran dari aturan berdasarkan penalaran. Formula yang sama akan digunakan untuk kasus baru, menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari set asli dan diperbarui secara berkala. Urutkan kasus dalam set dari skor ringkasan tinggi ke rendah, dan tentukan tindakan yang sesuai untuk berbagai rentang skor. Dengan aplikasi pinjaman, misalnya,
Tindakan tersebut mungkin adalah 10% teratas dari pelamar akan mendapatkan diskon dan 30% terbawah akan ditolak. Sekarang Anda siap menerapkan aturan pada kasus-kasus baru. Algoritma akan menghitung skor ringkasan untuk setiap kasus baru dan menghasilkan keputusan.